Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Jumat buat semuanya. Saya mohon untuk di like, di komen, di tag semua timnya, di share ke semua grup ya. Kebetulan saya akan hadirkan salah satu pakar herbal Indonesia. Beliau itu adalah orang yang sangat-sangat atau lebih memahami tentang bahan-bahan herbal dan manfaatnya apa aja sih bahan herbal itu. Indonesia kaya sekali dengan bahan herbal atau rempah, maka kita manfaatkan kekayaan Indonesia menjadi sebuah produk yang luar biasa. Nah, tema tema kita hari ini adalah apa sih madu imun sultan dan bahan apa yang ada di dalamnya beserta dengan apa manfaatnya gitu ya. Oke, ayo di up dulu, up like dan share ke semua grup, share tag dan tag semua timnya untuk bisa menyimak sharing hari ini, untuk menyimak live hari ini karena banyak sekali ilmu, banyak sekali pengetahuan tidak hanya untuk saudagar mitra, mohon maaf, tidak hanya untuk mitra saudagar sultan, tapi untuk semua orang karena yang kami bahas hari ini adalah global ya. Apalagi di masa pandemi benar-benar kesehatan tuh saat ini adalah nomor satu gitu. Jadi pengetahuan ini live sharing hari ini sangat-sangat bermanfaat ya. Tolong di up dulu, di up sampai yang lihat sampai banyak sekali, di up di share ke semua grup minimal 5 atau 10 grup ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Vivi Dia, saya owner dari Lemon Sultan. Sebenarnya saya owner dari Saudagar Sultan, cuman kita lebih dikenal dengan Lemon Sultan, karena produk Lemon Sultan adalah produk yang sangat viral. Saat pandemi, saya menciptakan peluang usaha ini. Jadi, ini Lemon Sultan, saya yakin semua pasti paham dan semua pasti tahu apa Lemon Sultan adalah sari buah lemon. Nah, setelah Lemon Sultan, produk kedua kami adalah Imun Sultan. Luar biasa sekali, bukan sekedar madu ya. Imun Sultan adalah madu alami ditambah dengan bahan herbal. Bahan-bahan herbal yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Semua bahannya begitu banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Siang ini saya akan menghadirkan salah satu ahli herbal Indonesia, Ibu Lulu Jamila. Beliau akan sharing, beliau akan menjelaskan tentang apa saja sih bahan yang ada di dalam Imun Sultan. Selain madu alami, Imun Sultan apa aja bahan yang ada di dalamnya, berikut apa manfaatnya. Ini adalah part pertama, insya Allah nanti minggu depan akan ada part kedua tentang, pokoknya kita akan kupas tuntas tentang Imun Sultan. Oke ya, ini Imun Sultan. Imun Sultan adalah produk halal, halalan toyibah ya, berat bersihnya 465 gram. Ini adalah produk kedua dari Saudagar Sultan. Madu murni ditambah dengan bahan herbal. Oke, mohon di-up lagi, di-up, di-share, di tag semua timnya sebelum saya menghadirkan Ibu Jamilanya. Oke, semua sudah siap ya? Oke, mohon up lagi, up like dan share tag semua timnya karena begitu banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan dengan sharing. Kapan lagi ya ada pakar herbal atau ahli herbal yang akan menjelaskan tentang manfaat yang luar biasa dari herbal-herbal alam yang ada di Indonesia. Dan begitu beliau akan menjelaskan tentang manfaat-manfaatnya. Oke, saya undang beliaunya ya. Assalamualaikum Ibu Lulu. Waalaikumsalam Mbak Vivi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siang, semoga Ibu Lulu sehat-sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah sehat-sehat, alhamdulillah. Iya. Gimana Ibu Lulu ini hari ini mengenai tema kita hari ini membahas tentang apa saja sih bahan yang ada di Imun Sultan. Mungkin bagi kebanyakan orang dikiranya Imun Sultan itu cuma sekedar madu gitu Bu. Jadi mungkin siang ini terima kasih sekali sebelumnya untuk waktu yang sudah Ibu Lulu berikan buat saya untuk mau sharing-sharing dan ilmunya. Saya persilakan ya Ibu Lulu ya.
Kalau dilihat dari komposisi ya, komposisi yang tercantum di situ jelas ya Mbak bahwa itu tidak sekedar madu. Walaupun memang madu saja menurut umat Islam itu adalah obat dari segala macam penyakit. Tapi ada beberapa bahan baku atau beberapa bahan jamu yang kita padukan ya dengan teknik ekstraksi. Jadi salah satu yang di situ selain madu ada habatus sauda. Jadi ini menjadi bahan utama bagi kami untuk meracik atau meramu ya. Karena dari dua ini kita dapatkan sumber atau informasi yang cukup akurat ya. Pertama dari Al-Qur'an ya tentang madu, bahwa madu adalah obat segala macam penyakit. Yang kedua habatus sauda. Karena itu untuk membuat satu ramuan kami nggak pernah meninggalkan dua komponen ini. Selain kalau habatus sauda kan dari hadis ya. Selain memang info dari Rob kita, terutama buat umat Islam terutama ya, dari sumber hukum ya, hukum Islam, Al-Quran dan hadis, tapi para ilmuwan juga sudah meneliti khasiat dari terutama habatus sauda. Habatus sauda itu luar biasa ya, luar biasa kalau dijelaskan khasiatnya, komponen yang terdapat di dalamnya nggak mungkin waktunya ya dalam waktu 20 menit, tapi bisa dicari di beberapa literatur ya. Itu menjadi andalan. Yang berikutnya di situ terdapat juga kelor ya. Yang pertama madu, habatus sauda, yang kedua jahe. Jahe ini adalah rempah yang juga disebut di dalam Al-Qur'an. Jadi sesuatu yang disebut dalam Al-Qur'an maupun hadis, menurut kami itu adalah sesuatu yang spesifik. Jadi selain kandungan-kandungan kimiawi alami yang sangat bermanfaat untuk tubuh, dia punya keberkahan sendiri menurut kami ya. Jadi jahe itu, selain jahe ada kunyit ya, kurkuma. Di situ kunyit kuning ya, ada kunir ya, istilahnya ada. Kunyit ini macamnya banyak, ada kunyit hitam, kunyit putih ya, kunyit biasa kita ini. Kenapa kita ambil kunyit yang kunir ya, bukan kunyit putih ataupun kunyit hitam? Karena apa? Kunyit kuning ini relatif aman sekali untuk kesehatan kita kalau dimakan tiap hari. Misalkan salah satu contoh itu rempah ya, bahan baku masakan kita itu rata-rata ya, resep Indonesia itu hampir semuanya enggak dari kunyit gitu. Itu menandakan apa? Dari zaman nenek moyang kita, kunyit itu selama dikonsumsi dengan takaran yang pas akan aman untuk tubuh. Karena itu semboyan kami dari selama ini bergelut di herbal ya, kami jadikan makanan ya, mencari bahan baku obat itu dari makanan, sehingga kita punya semboyan, jadikanlah makanan itu sebagai obat, makanan kamu sebagai obat. Jadi banyak sih unsur-unsurnya ya. Kalau dilihat komponen yang ada di dalam kunyit luar biasa, terutama yang sangat terbantukan itu apabila ada peradangan dan sebagainya. Terus kedua di sistem pencernaan itu sangat membantu, karena inti penyakit menurut kami itu berawal dari sistem pencernaan. Kalau pencernaannya nggak bagus atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita nggak bagus, maka itulah biang daripada masalah kesehatan. Sudah jelas ya. Jadi kita ambil kunyit ya, walaupun sedikit kita kasih temulawak untuk membantu barangkali karena problem dari bangsa kita ini karena pola menu yang salah, pola makannya salah, kebanyakan bermasalah di lambung, sehingga tubuh atau tidak bisa menyerap dengan baik, lambung itu tidak bisa
menyerap dengan baik makanan yang masuk. Ini problem darah tinggi, darah rendah, semua di situ. Radikal bebas masuknya melalui lambung dan sebagainya, kebanyakan toksik yang lain tuh kebanyakan lewat lambung. Belum lagi gaya hidup bangsa Indonesia, makanan semua dari pertanian yang tidak higienis, non organik rata-rata, pencemarannya cukup tinggi, dan lain sebagainya ya. Kita nggak akan mengupas masalah itu mungkin dalam waktu yang akan datang. Tapi yang jelas, kenapa fokus kami adalah bagaimana memperbaiki di sistem pencernaannya. Ini jadi untuk imun sultan itu sangat bagus untuk orang yang menderita lambung, gangguan di sistem pencernaan, lambung, usus dan sebagainya, sangat aman. Berikutnya di situ tertera juga rosella ya, rosella ini juga bisa dilihat ya, dilacak sendiri nanti untuk oleh rekan-rekan. Khasiat dari rosella, menurut kami yang paling inti, kita fokusnya kepada antioksidannya, antiinflamasi, dan kandungan vitamin C-nya. Karena kita berbicara imun, jadi semua termasuk ya madu itu kandungan vitamin C-nya cukup tinggi sekali. Habatus sauda ya, kandungan vitaminnya, mineralnya cukup tinggi sekali. Di antaranya rosella. Selain rosella nanti ada kelor itu juga dosis vitamin C-nya cukup tinggi. Selain vitamin B1, B2, B3, B6 ya, vitamin C, vitamin A gitu. Kandungan vitamin C yang tinggi ini akan membantu tubuh kita untuk mendongkrak daya imun. Jadi daya imun. Permasalahan ya, sekali lagi permasalahan inti itu adalah pencemaran di dalam darah disebabkan oleh apa yang masuk ke dalam tubuh kita melalui sistem pencernaan kita. Sehingga ujung masalah itu di situ gitu loh. Darah yang kotor mau nggak mau harus diurai, didetoks ya. Dengan bahan-bahan yang memang dia memiliki kemampuan untuk detoks. Masuk madu tadi yang kita sebutkan ya. Kelor dan sebagainya. Kelor nanti ada beberapa artikel atau uji coba ringan, misalkan bagaimana kalau ada kita tinta atau betadin gitu ya. Betadin setelah itu air dikasih betadin, itu bukti bahwa kelor itu memiliki kemampuan untuk detoks cukup tinggi ya. Air kasih betadin, setelah itu kasih jus kelor gitu. Itu insya Allah akan terurai warna itu dengan cepat. Begitu juga toksik yang masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah akan mudah terurai. Bahan-bahan ini, pilihan ini kita pilih untuk sangat aman ya, sangat aman untuk tubuh. Baik itu anak-anak yang masih bayi, orang yang sedang sakit maupun orang-orang yang tua. Ini biasanya kan problem di situ ya. Ini kalau berlebihan makan ini seperti kunyit ya. Kunyit itu diyakini mengandung oksalat ya. Oksalat itu sangat tidak aman itu kalau jumlah besar, itu sangat tidak aman untuk ginjal. Dia bisa membentuk ginjal. Tapi proses yang kita tempuh bukan langsung dari kunyit. Kunyit itu langsung maksudnya dipakai di dalam dicampur begitu. Jadi kita pakai istilahnya diuapkan kita pakai ini. Terus yang agak sedikit menjadi perbincangan itu kayu bajak yang terkandung di dalam imun sultan. Ya. Nah, ini kami melakukan penelitian cukup lama. Apakah bisa dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau terus menerus seperti kunyit?
Kunyit kan banyak, oh nggak boleh, ini nanti akan merusak ginjal dan sebagainya. Itu kalau takarannya berlebihan gitu loh. Kalau takarannya normal, seperti kita masak, mau tiap hari pakai kunyit aman. Itu perlu dipahami. Jadi sering sering banyak orang tuh, wah ini pakai pemakaian bajaka dalam jumlah ini. Sampai detik ini, ya sampai detik ini belum ada penelitian tentang toksisitas dari kayu bajaka. Itu memang iya. Tapi kemampuan kayu bajaka dalam mengurai radikal bebas, terutama untuk tumor, kanker, dan menghilangkan capek-capek dan sebagainya, itu sudah diakui karena kandungannya ya, kandungan yang kami temukan di situ ada flavonoid, ya, tanin, saponin, fenol, steroid dan sebagainya. Itu kan sangat luar biasa sebetulnya gitu. Nah, toksisitas ini itu saya membaca-baca di internet itu sangat ini tidak boleh dan sebagainya gitu kan, takut ini itu. Tapi bagaimanapun ya kita mempelajari budaya bangsa Indonesia, terutama suku Dayak ya, dari Kalimantan. Kayu bajaka itu bukan sesuatu yang asik, itu ramuan nenek moyang mereka. Jadi setiap memotong kayu bajaka, itu mereka tampung airnya, itu kan keluar air, ngocor air banyak. Itu mereka minum dan bahkan mereka jual dengan harga mahal. Dan ternyata apa? Umum di kalangan masyarakat Dayak itu, mereka memakai teh itu dari ini, membuat teh ya. Membuat ramuan teh dari kayu bajaka. Itu banyak sekali. Dan tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Sehingga apa? Kayu bajaka itu seperti apa namanya? Kunyit. Bisa dipakai setiap hari. Gitu. Karena itu apa? Dalam memilih bahan baku banyak sih ya. Kalau kita lihat ramuan-ramuan atau herbal-herbal yang membantu mendongkrak imun itu banyak. Tapi untuk meramu itu kan kita harus perhitungkan toksisitasnya, ya. Bagaimana kalau diminum dalam dalam waktu yang lama? Karena kita berbicara tentang imun. Dengan gaya hidup yang di Indonesia ini, pola makan yang salah, menu yang salah, saya katakan pola makan yang salah itu begini. Kita menjumpai, ini ada sebuah penelitian ya, dari kalau nggak salah di dalam buku Jus dan Diet Terapi, itu penelitian dari Amerika, persenyawaan antara kentang, salah satu ya, persenyawaan antara kentang dengan daging itu menimbulkan racun solanin. Racun ini sangat mengganggu saraf pencernaan. Nah, ini menu yang sudah lazim di Indonesia. Belum lagi, misalkan ya, orang Indonesia itu kalau makan karbohidrat gitu, satu piring itu bisa macam-macam gitu. Protein. Bisa macam-macam protein hewani masuk, protein nabati masuk, protein dari ikan masuk. Nah, ini yang kita ini nggak bisa atur dari masyarakat Indonesia. Orang luar itu mereka tidak seperti itu, sehingga apa, sistem pencernaan mereka lebih bagus dari kita. Tapi mungkin daya tahan lebih bagus orang Indonesia karena apa, terbiasa dengan seperti itu ya. Kayak flu aja, kalau orang luar biasa, orang Indonesia udah hari-hari gitu kena flu, enggak masalah gitu. Jadi bahan baku yang ada di dalam imun sultan itu betul-betul kami perhitungkan gitu ya, tidak sekedar hanya ini dengan ini masukkan aja begitu, tapi kami perhitungkan dengan baik ya komposisinya ya, supaya bisa dikonsumsi untuk keseharian. Manfaatannya apa? Manfaat dari imun sultan yang kami observasi selama ini. Pertama, tadi memperbaiki sistem pencernaan. Sehingga apa yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut kita ke dalam tubuh kita akan terserap dengan baik.
Yang kedua, hampir seluruh bahan baku yang masuk ke dalam Imun Sultan itu ada antioksidan. Antioksidan ini dia salah satu ini bahan yang bisa mengontrol radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah dari makanan ataupun udara ya. Jadi kalau ada radikal bebas akan diurai oleh tubuh, oleh ramuan itu ya. Termasuk tumor kanker itu radikal bebas. Terus juga antioksidan ini juga mampu memiliki kekuatan biasa sekali untuk manfaat dari Imun Sultan ya dulu ya. Manfaat Imun Sultan ya. Satu, sistem pencernaan, yang kedua antioksidan. Terutama mengurai, menghancurkan sel tumor dan kanker. Oh, bisa Ibu ya. Terus kedua iya, bisa. Yang ketiga meremajakan sel di dalam tubuh. Di sini ya memicu awet muda gitu loh. Sel-sel yang rusak itu akan diurai. Jadi regenerasi sel di dalam tubuh kita itu akan dipicu untuk cepat. Oh, gitu, itu bisa ya. dirasakan, ya. Bisa misalkan nanti gini, kalau ada orang, jadi kan selama ini kita kenal Imun Sultan itu hanya untuk diminum ya Mbak. Tapi bisa juga misalkan orang kena eksim kulit ya, bercak-bercak yang berat, mungkin bisa dikasih itu Imun Sultan. Kita lihat, bisa lihat nanti akan cepat peremajaan selnya. Bisa. Karena mengandung jahe, jadi yang luka terbuka jangan. Jadi sebetulnya aman karena mengandung, takut ya agak pedih. Tapi kalau untuk yang penyakit kulit yang lain itu bisa dimaskerkan. Nanti insya Allah akan nampak peremajaan kulitnya lebih cepat. Orang diabetes mellitus sangat bagus Mbak, sangat bagus ya di situ karena zat-zat yang ada di dalam ini dia membantu kinerja organ. Jadi diabetes itu bukan dinetralkan langsung kadar gulanya, tetapi yang dipicu bekerja adalah pankreasnya. Jadi inti dari diabetes itu adalah kegagalan pankreas di dalam bekerja kan. Jadi kalau fungsi dari Imun Sultan itu aman sekali. Cucu saya batuk, pilek, buang-buang air, saya kasih Imun Sultan. Apa boleh dicampurkan dengan susu, Bu? Susu boleh. Susu ini, boleh. Susu formula, boleh. Boleh. Tidak jadi netral ya, takutnya banyak pertanyaan. Mbak, kalau ini dicampurkan ke dalam susu, apa bahan-bahannya jadi netral? Maksudnya dikhawatirkan khasiatnya jadi hilang gitu, Bu. Oh enggak, itu kalau bahan kimia itu non kimia sama sekali, betul-betul murni herbal, tidak ada bahan kimia sedikit pun. Jadi dia aman. Misalkan ya kita habis minum Imun Sultan, minum air kelapa, enggak apa-apa. Iya. Oh, enggak masalah. Akan membantu, tidak masalah. Akan membantu proses detoksnya lebih kuat. Minum kalau susu ibu hamil itu, ya Bu ya. Ibu hamil, bayinya kuat itu nanti. Bayinya karena ada kemarin Bu Testi kebetulan dari Makassar, dia itu habis keguguran, lalu dikonsumsi Imun Sultan semacam pembersihan rahim, jadinya keluar gitu Bu sisa-sisa keguguran yang belum tuntas itu. Iya memang kalau keguguran dia akan keluar detoksnya itu karena efek detoks. Tapi kalau untuk janin yang ini justru dia janinnya. Oh gitu. Jadi di bawah keguguran itu karena lemah kan dia. Janin itu Bu. Gimana Mbak? Mbak di dalam Imun Sultan jelas suaranya. Di dalam Imun Sultan bahan herbal apa yang bisa menguatkan janin itu tadi Bu? Madunya ya, sama habatus?
Madu, semua, hampir semua. Madu, Semua. habatus sauda itu menguatkan kelor. Oh, terus apa namanya? Saya lihat ya. Madu, habatus sauda, kelor Jahe ya. merah. Kunyit itu juga. Iya. Kayu bajaka juga Ini enggak masalah. ah, ini kan komposisinya kalorinya tidak ditulis ya Bu ya. Jadi banyak orang bertanya apa Imun Sultan ada kalornya. Padahal sebenarnya ada ya Bu ya. Ada tambahan daun kelor ya Bu di Imun Sultannya ya. Ya, ya ada. Ada daun kelornya. Daun kelor ada. Oh, di situ Ada ya beberapa orang ya. ini Bahkan Ibu Lulu ada mungkin pegagan yang kita nggak ini ya, nggak tampilkan juga. Pegagan itu juga ini apa namanya, dia membantu memori, daya ingat untuk jantung, sangat bagus. Sangat bagus. Di situ nggak jadi perlu orang jantung juga dicantumkan. bagus sekali minum Imun Sultan sebenarnya ya Bu ya. Iya, insya Allah saya yakin saya sudah testimoni berapa orang Mbak untuk Imun Sultan itu hasilnya luar biasa. Anak saya hamil 9 bulan rutin minum Imun Sultan. Mudah-mudahan Oh insya iya. Allah segera lahir. Iya. Iya, Jadi ini Bu Lulu yang untuk tadi sudah pertanyaan, kenapa Mbak Imun Sultan itu kalau untuk pengobatannya diminumnya lebih banyak ya Bu ya, untuk membantu pengobatan. ya kalau untuk yang sehat kan kebutuhannya enggak terlampau banyak. Gitu. Kalau untuk apa namanya? Yang sakit itu memang kayak nutrisi ya, karena nutrisinya cukup tinggi ya. Itu butuh didongkrak supaya imunnya tinggi. Jadi vitaminnya hampir lengkap itu, vitamin, mineral, protein ya. Mineral Antioksidan terutama zat gitu ya, Bu. besinya, fosfornya, iya. Untuk hernia gimana Jadi Bu? satu-satunya hernia enggak apa-apa, aman. Jadi Bagus ya kalau Bu? sifatnya bagus, bagus. Ini semacam, kalau saya katakan Imun Sultan ini semacam suplemen ya Mbak. Saya katakan tadi makanan ya, terutama dia condong kepada makanan yang kita jadikan obat. Jadi dia suplemen untuk tubuh kita. Bagaimana organ kita bekerja secara optimal, menguatkan otot, ya saraf, gitu kan dan sebagainya. Dan sel-sel Membersihkan pembuluh tubuh darah. tadi Jadi Bu. ya, kalau Ya, misalkan jadi prostat tadi hernia prostat itu lebih fokus kepada mengencangkan, menguatkan ototnya ya, otot. Iya, Untuk iya vitalitas ototnya. pria juga lebih ke otot berarti Bu ya. Iya, kalau vitalitas pria ya. Vitalitas Untuk asam pria lambung memang kan luar, perlu ini. luar biasa banyak, Bagus sih, bagus ya Bu cuman ya. untuk apa? Asam lambung. Asam lambung bagus, Mbak. Asam lambung bagus. Walaupun itu agak sedikit asam, tapi netral oleh yang lain. Oh Seperti gitu. jahe ya. Jahe itu sangat agak sedikit asam. Asamnya itu karena vitamin C tinggi, tapi sangat aman untuk ini. Akan dinetralkan oleh apa? Madu, habatus sauda. Jadi itu ada penetralnya begitu. Oh Kunyit, gitu. kunyit itu juga sangat bagus untuk pencernaan. Ya, untuk asam lambung. Untuk diabetes juga bagus sekali yang tadi dijelaskan Ibu Lulu tentang pankreasnya Ibu ya. Bagaimana kalau buat saraf kejepit Ya, Bu? apa? Saraf kejepit. Halo? Saraf kejepit. Saraf kejepit. Ya. Ya, saraf kejepit itu kalau dari sisi nutrisi sangat bagus ya. Kalau saraf kejepit itu perlu ada terapi. Karena posisi saraf yang salah posisi kan. Nah, itu perlu terapi tambahan gitu. Ya, cuman imunnya sebagai Jadi nutrisi kalau untuk organnya tidak akan membaik. Oh gitu. Halo ya? Berarti di Suaranya imunnya agak putus-putus, Mbak. nutrisi ya Bu ya. Kurang jelas, Mbak.
Ini ada yang pertanyaan lagi, Bu, bagaimana untuk penderita stroke? Oh, stroke banyak orang berhasil, banyak orang bagus ya. Untuk stroke itu bagus sekali. Energinya naik, energi naik ya. Energi ya, Bu ya? Bagus Energi. sekali untuk langsung. Iya, saya kemarin ya, saya ada pasien stroke ya, mengkonsumsi itu yang ngiler itu dia minum itu hilang ngilernya itu. Terus Oh, alhamdulillah memorinya membaik. Coba iya. dicobakan, silakan. Ya, Diobservasi kalau sendiri satu bulan bagaimana 5 gitu. sampai 7 ya, Bu ya. Tergantung, jadi tergantung parahnya penyakit ya, Bu ya. Jadi semakin parah tubuh kita membutuhkan nutrisi semakin gak banyak gitu ya. Logikanya Ya, seperti itu ya, Bu ya. semakin banyak. Iya, jadi Ya, kalau pas kita sehat, semakin mungkin parah, semakin. jadi waktu sehat Kalau untuk mungkin COVID 2 ya, kali cukup. nah, kalau untuk COVID itu saya sarankan untuk agak banyak, 4-5 kali lah sehari. Itu insya Allah rata-rata itu 5 hari sampai seminggu, bahkan ada yang 3 hari hilang. Ya Iya, syukur-syukur bisa kemarin dapat ditambah testing, Bu. dengan lemon sultan. Iya, Hah? kemarin dapat testing, COVID itu banyak banyak sekali. testing. Ah, Dari Kendari, dari Kalimantan sudah positif sih, sudah positif. Terus dia imun sama lemon, alhamdulillah. Jadi negatifnya lebih cepat. Jadi orangnya itu bahagia gitu kan, Bu. iya, Jadi dia hadiahkan itu imun sama lemon ke semua kerabatnya dan teman-temannya yang sedang positif. iya, alhamdulillah. Banyak banyak kesaksian memang saya ini. Saya juga bagi-bagi Mbak, bagi-bagi ke beberapa teman yang Iya. positif. Alhamdulillah mereka ini cepat sekali sembuhnya. Jadi hasil swab ada yang 3 hari, ada yang agak lama ya 2 minggu, ada yang lebih Iya. lama lagi. Misalkan ada yang sampai 20 hari. Ternyata itu dari sistem pencernaan yang tidak bagus. Jadi kendalanya gini sehingga apa? Nutrisi atau khasiat yang ada di dalam imun sultan itu nggak terserap dengan baik. Maka saya tambahkan Oh, probiotik gitu supaya oh gitu. pencernaannya itu jadi kalau bisa Baik. terserap dengan baik itu cepat cepat efeknya itu efek pengobatan cepat. Tapi kalau Iya. orang ini sudah bermasalah ya terutama di sistem pencernaannya atau organ-organ yang lain bermasalah agak sedikit lama gitu. Itu wajar gitu. Iya. Kalau Ya. untuk paru-paru bagaimana, Bu? Cara kerja imun Oh, atau bahan-bahan yang bagus? luar biasa ada kesaksian ada orang dokter teman flek gitu ya. Flek Iya, itu 2 minggu, 2 minggu, flek di 2 minggu. paru-paru ya, Bu ya? Biasanya itu kan kalau pakai 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 obat-obatan semacam rifampicin, INH, obat-obatan kimia itu kan butuh waktu paling cepat tuh 8 bulan. Belum lagi efek samping untuk apa namanya ginjal dan liver itu kan. Iya, Sehingga benar. dalam beberapa bulan tuh harus di ini. Itu ternyata nggak butuh waktu lama. Cuman kalau untuk terapi, walaupun sudah sembuh ya kayak virus itu, misalkan di lab sudah bagus ya, Negatif atau ini. saya Iya. sarankan tetap minum sampai 3 bulan. Karena kan yang di lab itu kan Oh, dari gitu. apa ya, dari ini kita nggak tahu dari apa celah-celah yang kecil ya di lubang paru-paru mungkin masih apa bakteri atau virus itu mungkin masih setengah hidup atau gimana yang tidak terdeteksi yang saya khawatirkan itu. Jadi untuk terapi Iya. sebaiknya minimal 3 bulan. 3 bulan 3 bulan walaupun itu mungkin 2 minggu konsumsinya banyak ya, Bu ya? Sama seperti rutin. waktu Hah? membantu penyembuhan ya? Oh enggak, jadi awal-awal kita kan agak banyak, agak misalnya agak mungkin 4-5 kali. Nanti kalau sudah dinyatakan oleh dokter sudah bagus paru-parunya, enggak ini ya kita jaga mungkin dikurangi dosisnya 3 kali atau 2 kali. Cukup. Ini ada Ya pertanyaan, saya bisa sarankan sih menambah selama daya 3 bulan 3 kali. Oh iya, menambah daya ingat Hmm. kepikunan bisa ya, Bu, untuk memori ya?
eh, itu sebetulnya ada bahan pegagan juga, cuman enggak banyak sih, enggak banyak, bisa insya Allah. Itu Insya Allah sebetulnya saya orang pikun itu sebetulnya disebabkan karena ada penyumbatan-penyumbatan di ini, sehingga suplai oksigen ke otak kurang. Jadi iya. orang pikun itu, iya, orang pikun itu penyebabnya satu itu, penyumbatan di, nah, efek detox itu akan sangat membantu. Ada ibu yang detox, macam-macam sih detox. Mungkin ini nanti yang tentang detox boleh kita mohon waktu Ibu Lulu lagi untuk dibahas minggu depan ya Bu ya. Macam-macam detox karena ada beberapa itu yang tiba-tiba ngantuk, ada yang sangat pusing sekali, ada yang Iya, badan terasa ngilu gitu. meriang. Iya, Iya, iya ada itu yang memang kayak gitu. efek Dan normal kayak itu. sakit gitu. Iya. Ya itu memang perlu Iya, dijelaskan, iya. heeh. Kadang Makanya karena badannya itu kayak ngilu, lalu dia akhirnya bilang, saya minum imun ini lebih sakit, malah jadi sakit gitu. Jadi semacam takut, padahal itu adalah semacam detox ya Bu ya. Mungkin ini bisa, proses detoxnya, iya. iya, Jadi proses mungkin detoxnya mohon itu, waktu lagi, minggu depan kita akan bahas tentang detox tubuh ya Bu ya Bu Lulu ya. insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah, Insya ini Allah Mbak mungkin Sisi. dulu ada satu pertanyaan penutup untuk menutup. Untuk tumor getah bening, apakah imun bisa digunakan, Bu? Tumor bisa, untuk semua tumor bisa. Cuman gini, kesembuhan itu kan tetap wewenang dari yang Maha Kuasa ya. Selain Iya. apa namanya, herbal yang kita konsumsi, makan itu juga harus dijaga. Sebab banyak juga makanan-makanan yang memicu sekarang gini, kita detox, kita kasih obat, tetapi kita masukin juga pemicunya seperti ayam potong ya. Ayam potong itu hormonnya itu sangat memicu sekali untuk pertumbuhan kanker. Kalau kita nggak diet juga dari makanan-makanan junk food semacam itu, yang ada artinya toh ya. Ya Iya, paling benar. sedikit ngefek gitu. Jadi memang orang kalau berobat itu nggak hanya kita masukkan obat, tapi kita mengontrol apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu betul-betul. Oh Iya. iya. Terima Jadi kasih untuk kayak waktunya getah benang yang ini dulu benih. ya. Oh belum. Kenapa? Iya, mungkin ada yang disampaikan Bu untuk sebagai penutup. Oh iya, ya. Terima kasih atas undangannya, perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat ya. Kita sekali. selalu yakin, kita harus selalu yakin gitu ya bahwa kesehatan itu adalah mahkota kehidupan kita. Kita perlu jaga mahkota itu. Ya, kita perlu jaga dengan apa? Ya pola hidup yang sehat. Baik makan minum, cara berpikir dan sebagainya perlu dibenahi. Ada juga ya, kadang-kadang ini sepele. Rangsangan dunia gitu ya. Orang Jawa bilang ongso-ongso ya. Apa namanya? Mengejar dunia berlebihan itu juga menjadikan kita semakin stres. Ya, yang saya harapkan itu stres kontrol kita harus kuat. Sehingga apa? Perlu juga untuk daya tahan tubuh kita, menenangkan pikiran, stres kontrol tentang dalam berpikir, hati-hati di dalam makan, dan tidak selalu menyalahkan orang lain. Oh, saya sakit gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Nggak hanya manusia, kadang-kadang makanan, gara-gara ketemu ini itu. Kadang-kadang itu sebetulnya kesalahan diri kita. Dengan sakit itu kita harus kontrol diri gitu. Itu teguran dari Allah. Ya, satu teguran, mungkin ada yang kita lakukan kesalahan cara berpikir, cara hidup dan sebagainya. Tapi ada juga mungkin
ini salah satu jalan untuk menggugurkan dosa-dosa, sehingga kita harus bersabar, gitu ya. Sabar dan koreksi diri. Mungkin itu Mbak Vivi. Mohon maaf, mungkin barangkali ada hal yang kurang. Saya terima kasih sekali atas waktunya. Insya Allah minggu depan kalau ada waktu lagi, boleh ya Bu ya, saya undang lagi untuk bahas tentang detox dari tubuh, karena kan metabolisme tubuh setiap orang berbeda-beda ya Bu ya. Betul ya, betul. Ya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak live sharing saya siang ini. Saya yakin banyak sekali ilmu, banyak sekali banyak sekali pengetahuan yang sudah Ibu Lu share, yang pengetahuan yang jadi seperti ini nih luar biasanya Imun Sultan. Ada satu kata-kata yang benar-benar saya ini ya garis bawahi, jadikan makanan sebagai obatmu gitu ya. Jadi Imun Sultan dikonsumsi sekarang atau sampai ibaratnya sering itu tidak menimbulkan efek apapun, karena kita benar-benar tanpa kimia, karena benar-benar herbal. Nah itulah, jadi bahannya itu adalah bahan semua yang kita jadikan makanan, nah kita jadikan itu sebagai obat. Jadi luar biasa sekali ya manfaatnya. Masya Allah, terima kasih untuk waktunya. Minggu depan insya Allah saya akan hadirkan lagi Ibu Lulunya untuk membahas tentang detox. Tapi sebelum itu, nanti akan ada live sharing saya hari Senin. Saya akan live sharing dengan salah satu mitra Saudagar Sultan. Basicnya dia adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Kebetulan luar biasa sekali kesibukannya, namun dia tetap bisa menjalankan bisnis ini dengan maksimal, dan dia adalah peraih reward umroh perdana. Nanti saya akan kenalkan dengan dia ya hari Senin. Setelah itu nanti saya akan live dengan salah satu dokter spesialis kecantikan. Kita akan bahas tentang seberapa lama sih terlihat skincare itu yang aman gitu ya. Jadi nantikan dan selalu tonton terus live sharing saya. Yang belum berteman boleh nge-add, tapi kalau sudah full bisa diikutin ya, bisa mengikutin aja. Nanti minggu depan saya akan share tentang IG saya, kapan-kapan saya akan live di IG. Intinya akan banyak sekali ilmu, banyak sekali tentang sharing, baik itu ilmu kesehatan, baik itu hanya sekedar ilmu bisnis, baik itu ilmu-ilmu kehidupan kita keseharian. Pokoknya banyak sekali manfaat. Jadi rugi banget yang nggak nonton, dan banyak sekali saya sering juga kasih giveaway ya. Jadi terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah nge-up, terima kasih yang sudah nge-share. Nantikan live sharing saya, insya Allah di minggu depan ya, hari Senin. Pokoknya saya kadang-kadang akan live sendiri, kasih ilmu. Kadang-kadang saya akan undang pakar-pakar di bidangnya masing-masing ya, supaya kita dapat ilmu dan supaya kita dapat pengetahuan gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga live sharing saya siang ini membawa berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semua yang nonton dan semua yang sedang berjualan. Laris ya.